Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wipol, bicara politik. Maaf, salah kok aku gini. Gak apa-apa. Yaudah, gak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi di sini saya Nurbaiti dengan kedua teman saya itu. Saya Johan Aryansyah. Saya Muhammad Syifaudin. Jadi tujuan kita membuat video ini adalah untuk memperjelas dan memberi kesimpulan dari hasil wawancara bersama Bapak Soejarwo, yaitu DPRD Riau tahun 1999 sampai tahun 2013. Nah, sebelumnya mohon maaf sekali karena kesalahan teknis, jadi screen record yang kita lakukan tadi malam itu ternyata tidak ada suaranya seperti ini. Nah, gak ada suaranya kan? Oke. Jadi sebelum kita membicarakan apa saja yang kita dapat dari wawancara tadi malam, hendaknya kita lebih mengetahui profil dari Bapak Soejarwo ini. Nah, Bapak Soejarwo ini adalah DPRD Kampar tahun 1999 sampai 2013. Ya. Nah, Bapak Soejarwo ini tergabung dalam Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai PBB ini bukan partai nasional tapi lebih ke Islam seperti itu. Kemudian seharusnya masa jabatan beliau ini berakhir di tahun 2014. Tapi di tahun 2013 itu udah banyak pro dan kontra dalam politik itu sendiri. Sehingga harus mundurkan diri ya. Nah, dan beliau itu menegaskan bahwasanya ketika memang beliau itu sudah merasa nggak serak atau udah banyak perbedaan di dalam, jadi lebih baik beliau mundur. Nah, juga kemarin kita sempat berbicara beberapa hal mengenai ketertarikan perempuan terhadap politik itu sendiri. Ya. Jadi kalau dalam konstitusi itu perempuan itu mendapatkan jatah 30% untuk mengisi politik. Akan tetapi 30% itu aja belum maksimal. Sekarang belum terpenuhi ya? Belum terpenuhi. Next. Ya, soal strategi komunikasi politik Bapak Soejarwo, sarjana ekonomi. Nah, dulu strategi komunikasi politik yang dilakukan Bapak Soejarwo, beliau melakukan lobby-lobby dengan masyarakat sekitar dan melakukan terjun langsung. Karena pada saat itu belum ada yang namanya media sosial se-booming sekarang. Belum ada TikTok. Ya, belum ada TikTok. Kami juga sempat bertanya soal branding diri menggunakan Facebook, media sosial Facebook, yang mana udah dari dulu kan, Iya. ya. Tapi ternyata Bapak Soejarwo beliau mengatakan bahwa belum seintensif itu menggunakan media sosial. Jadi Facebook itu belum maksimal digunakan karena melihat karakteristik masyarakat di daerah Kampar Riau yang mana masih lebih mudah dijangkau dengan tatap langsung atau terjun langsung gitu. Pun yang kedua ada kaderisasi yang dilakukan di dalam internal partai. Pak Soejarwo sendiri beliau berasal dari partai yang mana berasal dulu awalnya asalnya dari ranting. Jadi tingkat ranting naik ke daerah lalu naik ke wilayah. Ya. Ya. Berarti yang lebih ditonjolkan ini kaderisasinya ya. Ya, sebenar. Pak Soejarwo juga mengatakan di zaman sekarang itu urgensinya banyak menggunakan apa istilahnya money politik ya mas ya. Money politik. Ya. Pak Soejarwo bilang kemarin banyak menggunakan money politik. Jadi orang di luar partai pun gampang untuk masuk dan untuk mencalonkan diri. Dan partai itu cuma sebagai tunggangan dalam dia berpolitik. Jadi soal kaderisasi beliau merasa sekarang udah sangat-sangat ya kurang gitu. Oke, next. Nah, mungkin mengenai tadi itu kemudahan seseorang itu bisa masuk ke dunia politik, bisa terjun ke dunia politik itu mengenai money politik yang dijelaskan Bapak itu sebenarnya lebih baik ini melalui kaderisasi karena kan dia tuh sudah mengetahui dari awal, sudah mengetahui seluk-beluknya gitu. Jadi dengan kegampangan itu itulah yang membuat kecaruk barukan di dunia politik sekarang. Bapak itu bilang gitu. Mungkin lebih lanjutnya kita membahas branding diri. Oh ya, sip. Nah, branding diri ini yang dilakukan Bapak itu menjelaskan bahwasannya kalau dalam hal branding ini Bapak itu kurang melakukan, tetapi
beliau sebelum atau sejauh sebelum mereka beliau itu terjun ke dunia politik itu beliau sudah memberikan beberapa image yang baik, menonjolkan image yang baik. Dedikasinya terhadap masyarakat juga gede ya. Oke. Lalu itu pendekatan sosial, beliau itu langsung terjun, langsung melihat dan langsung berinteraksi dengan warga sekitar, lingkungan sekitar gitu. Oke. Di Bapak Sudjarwo ini duduk di Komisi 2 bagian pendidikan dan kesehatan. Yang mana kalau kemarin kita tanya soal prestasi yang dilakukannya selama di anggota parlemen di DPRD khususnya DPR. Itu yang pertama ada pembangunan sekolahan, ya kan? Ya, nomor 1 nih, karena kan dia di dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oke. Yang kedua ada perbaikan dalam dunia kesehatan, yang mana pendekatan lebih kepada tenaga kesehatan, dan yang kedua pembangunan digencarkan di puskesmas. Soalnya dulu beliau bercerita sebelum adanya puskesmas di desa-desa itu masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan harus ke kecamatan dulu. Iya. Nah, Ya, jadi mensulitkan juga sih. menyulitkan ya. Sangat lama. Kelamaan. Sampai pada akhirnya dilakukannya survei, terus dibangunkan puskesmas di daerah Gunung Sari ya. Dan itu sekarang itu bisa dirawat inap, bisa dijalani rawat inap ya. Terus lagi sekolahan SMA NKMD ya tadi. Iya, dulu Berawal AKMD. NKMD ya. Sekarang sudah SMA SMKN negeri. Gunung Sari. Oh, Selain Gunung Sari gitu. Itu salah satu prestasi yang didapatkan, yang dilakukan. Oke. Next soal kesulitan. mungkin beliau kan dalam berapa tahun tadi ya, dari 99 sampai kurang lebih 30 tahun. seharusnya 2014. Oh iya. Tapi mundur 2013 dan tentu dalam itu kan ada kesulitan. Mungkin beliau ada menjelaskan juga ya kan mengenai kesulitannya itu. Kayak kesulitan yang dialami adalah soal stereotip masyarakat terhadap politik, yang mana terpaku kepada uang. Uang. Ya. UUD. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit, astaga. Ujung-ujungnya duit. Nanti bisa share. Tit. Oke. Yang kedua soal rendahnya kesadaran masyarakat terhadap edukasi politik. Jadi kalau kita sebagai anak komunikasi ada namanya literasi media kan ya. Ada. Kalau dalam dunia politik ada literasi politik, yang mana bapaknya menjelaskan di daerah Kampar Riau itu orang-orangnya pada kurang melek politik. Iya, benar. Iya benar. Apalagi orang-orang yang lanjut usia, yang mana mereka terpaku pada mohon maaf sebelumnya kan juga di bawah pemerintahan Pak Soeharto. Nah itu Pak Sudjarwo menjelaskan masih terbawa stereotip di zaman Orde Baru sebelumnya itu ya. Itu kan beliau masuk ke transisi antara 98 ke 99. Nah transisi ke reformasi, masa reformasi itu susahnya pendekatan yang dilakukan beliau itu di situ. Lalu ini pemuda di sana juga kan bisa dikatakan apatis gitu. Iya. Jadi kayak nggak peduli ataupun acuh tak acuh mengenai dunia politik. Mereka seharusnya bisa dikatakan remaja ini seperti generasi penerus dari hal tersebut. Jadi mungkin dari situ kayak ya tuh mereka lebih apatis ataupun kurang peduli lah terhadap dunia politik dan semacamnya. Oke. Pak Sudjarwo juga mengatakan kurangnya eksplor di dunia media sosial, khususnya Facebook. Seperti yang udah kita katakan tadi ya. Ya di awal. Di awal tadi soal Facebook itu memang dulu udah booming, tapi di masa-masa itu masih sedikit yang pakai. Dan pencalonan setelah 99 berarti tahun 2004. Iya. 2004. Terus 2004 lanjut ke 2009. Ya. 2009 lanjut ke 2014. Nah, itu sendiri di tahun 2004 sama 2009 itu emang pengguna sih udah mulai ada, tapi masih kurang. Jadi eksplornya di dunia media sosial, apalagi WhatsApp belum ada dulu. Belum se-booming gitu. Belum se-booming itu. Mau Facebook aja belum kok. Gitu. Berarti soal akses brandingnya Bapak Sudjarwo
via apa ya, pendekatan ke masyarakat langsung ya? Ya, langsung terjun gitu ke dunia masyarakat, langsung terjun Masyarakat. ke masyarakat langsung. Mungkin beliau tuh aksesnya itu seperti terjun langsung, melihat keadaan sekitar, bahwa tuh melihat kayak mana sih kurangnya, lalu beliau itu kayak bisa mengevaluasi. Jadi brandingnya itu jauh sebelum beliau terjun ke dunia politik, beliau itu sudah kayak ada sih image baiknya. Jadi dari awal itu tadi kaderisasi, jadi beliau itu sudah memiliki hal yang baik atau dinilai baik dari Beliau pure dari partai ya? Ya, dan di situ jadi sudah ada image yang baik yang dinilai dari lingkungan sekitar. Lalu sebelumnya sih di daerah di sana di Kampar ya, Mbak? Iya, di Kampar. Nah, di Kampar itu sebelumnya kan jalannya itu belum aspal ya. Nah, dari situ sudah ada perubahan aspal gitu. Jadi sudah diaspal gitu. Sekarang Jadi, udah enak ya, Pak? sudah enak ya. Udah enggak gerenjak-gerenjak. Juga dibangun jembatan beton 3. Dulu nggak beton, masih kayu gitu dan banyak orang yang nyemplung. Maksudnya dia naik motor karena kan Kesusahannya. Jadi motornya diangkat gitu? iya, motornya diambil gitu loh sama. Motornya diambil, diangkat gitu? Iya. Terus orangnya juga orangnya Enggak, juga gitu? dia jatuh sekalian motornya. Oh, Ke karena bawah kesusahan, sungai karena itu. kesusahan, Iya. karena Oh, kesusahan. berarti freestyle ya? Wus gitu. Nah, dari situ dari situ kan dibangun. udah mulai dibangun dan dia tuh memiliki image yang baik. Dari situ mungkin lingkungan sekitar, warga sekitar itu dia itu sudah memiliki hal positif. Dulu yang awalnya miris, Ah. orang-orang freestyle bus ya. Sekarang sudah lebih baik. Sekarang udah lebih baik, serut, ada mulus, ada Iya. jembatan, ada beton, ada aspal dan sebagainya gitu ya. Nah, kita juga sempat menyinggung soal prediksi politik 2024 nanti. Ini masih seputar sih walaupun sedikit keluarnya, Iya. tapi seputar politik. Ini agak seru ini. Serunya di situ kita Hangat Mas ini, ngobrol. lebih, jadi Pak Sujarwo kemarin bilang kalau kira-kira Kira-kira masih belum pasti. Prediksi. partai Awal-awal. partai merah hitam ya Mas. Oke, partai merah hitam. Merah hitam. Oh, Sensor. tetap partai yang ada gambarnya hewan itu pokoknya. Nah, itu ternyata di presidensial threshold yang kemarin bakal diputuskan 0%, itu prediksi orang-orang dan para tokoh yang pernah duduk di kursi dunia politik dulu itu tetap ngarah prediksinya ke partai hitam merah hitam. Merah hitam. Jadi emang udah gede banget ya di sana. Entah kalau tokoh-tokohnya Belum tahu. Belum Intinya kalau dari partai Partainya dia yang menang. itu oke. masih prediksinya itu. Terus Pak Jarwo kemarin juga bilang soal tokoh yang dinilai tegas dan bagus ya. Iya. Siapa lagi kalau bukan? Ahok. Oke. Jadi Terlepas dari mm, keagamaan atau intinya ketegasan beliau selama menjabat, selama dalam di dunia politik itu beliau Pak Jarwo itu suka kepada beliau gitu, karakternya dan segala hal. Transparan juga. Ketegasan dan lain-lain. tapi kita tahu kan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim masih belum mau, bisa dikatakan belum ya, masih belum mau menerima pemimpin yang Muslim. Tapi nggak menutup kemungkinan juga. Soalnya kerja yang dilakukan Pak Ahok itu juga udah baik, dinilai udah baik. Pun sekarang Pertamina juga udah lebih ketata. Iya. Dibimbing Pak Ahok ya kan. Oke, ada satu pesan lagi yang diberikan Pak Jarwo ke kita. Kita generasi muda. Seperti mungkin beliau itu merasakan juga di sekarang ini, di dunia remaja sekarang ini atau di sekeliling kita, ya kita mau dikatakan dewasa juga belum dan remaja juga belum juga, di tengah-tengah. Jadi nah masih banyak juga sih yang apatis atau mengacu tak acuh, mungkin terlebih nggak gimana di seperti pedesaan, jadi kurang akses itu, bisa kurang edukasinya itu membuat hal tersebut gitu. Tapi Terpengaruh juga ya. mungkin hal-hal lain atau orang-orang yang lebih sadar bisa menyebarluaskan di media sosial, karena kan nggak bisa juga dikatakan bahwasanya media sosial ini kan bisa tempat kampanye atau memberikan edukasi kepada orang banyak. Mungkin bisa diakses, bisa membuat hal yang tadi apatis anak muda ini lebih mengerti, lebih peduli, karena kan suatu saat memang kalau nggak anak muda siapa lagi terus. Jadi Pak Jarwo itu juga bilang soal
pentingnya kita sebagai anak muda untuk lebih mengetahui dan peningkatan literasi politiknya. Soalnya akses juga udah mudah, ada media sosial, ada media cetak, ada media visual, audiovisual dan lain sebagainya. Itu kita harus lebih memanfaatkan dengan lebih explore di dalamnya gitu, soal politik. Jadi pesannya Bapak lebih ke ayolah kalian sebagai anak muda lebih melek politik gitu. Lebih sadar, lebih membangun dalam hal politik ini. Oke. Nah, mungkin Bapak itu juga menegaskan bahwasanya setiap kehidupan kita atau setiap lini kehidupan kita bahwasanya itu kita selalu berpolitik. Tapi nggak lepas dari dunia politik. tetapi kita sering nggak sadar gitu. Nah, mungkin dari sini lebih pentingnya kita agar tidak apatis, agar lebih peduli gitu demi kebaikan atau keberlangsungan kedepannya. Ya, benar. Itulah teman-teman Seputar bicara politik kita tadi malam bersama Bapak Bapak Sujarwo. Nah, itulah teman-teman hasil wicara politik kita semalam Tadi malam. melalui sambungan telepon ya bersama Bapak Sujarwo. Bapak Sujarwo. Demikian tadi kesimpulan dari wawancara yang kita lakukan bersama Bapak Sujarwo tadi malam. Sampai ketemu di Wipol selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wipol, Wipol, bicara politik. Cus.